teman-teman. Saya dengan Pak Alvadio akan mempresentasikan tentang uji hipotesis rata-rata 1 sampel dan 2 sampel. Oke, yang pertama di sini ada uji hipotesis rata-rata. Mana yang pertama ada uji dua pihak, yaitu misalkan punya sebuah populasi berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku. Untuk menguji parameter rata-rata mu, diambil sebuah sampel acak berukuran N, lalu hitung statistika X dan S. Yang pertama, jika itu simpangan baku-baku diketahui, simpangan baku-baku yang populasi. Yang pertama, langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, hipotesis pengujian, di mana H0 mu sama dengan mu 0. Yang 1 mu tidak sama dengan mu 0, di mana mu 0 sebuah harga yang diketahui. Yang kedua, tentukan besaran taraf signifikansi alfa. Yang ketiga, kriteria pengujian, yaitu terima H0 jika Z di antara ini ya perhitungannya, selainnya tolak H0. Dengan Z apel diperoleh dari daftar distribusi normal baku dengan peluang setengah dari 1 min alfa. Yang keempat, statistika hitung berdasarkan data penelitian diambil. Dengan Z hitungnya seperti itu rumusnya. Dengan X rata-rata adalah rata-rata sampel, mu 0 nilai yang diketahui, itu simpangan baku populasi. Dan ini dalam kita mengujinya menggunakan uji T. Di sini hipotesisnya sama, taraf signifikan, kriteria pengujiannya terima H0, di mana T hitungnya di antara minus T hitung hingga T hitung, selainnya tolak H0. Dengan T 1 min setengah alfa diperoleh dari daftar distribusi T dengan peluang 1 min setengah alfa dan TK sama dengan N min 1. Ini merupakan rumus T hitungnya. T hitung sama dengan X bar kurang mu 0 per S. S ini simpangan baku yang dicari per akar dari banyaknya data. Yang kelima, menarik kesimpulan berdasarkan hasil 3 dan 4. Yang kedua, yang tadi merupakan uji hipotesis rata-rata dua pihak, sekarang satu pihak. Yang pertama, pihak kanan. Misalkan dipunyai sebuah populasi berdistribusi normal dan diambil sebuah sampel acak berukuran N, lalu dihitung statistik X bar dan S. Yang pertama, dalam hal simpangan baku populasi diketahui. Langkah pertama, menentukan hipotesis pengujian. Yang pertama, H0 yaitu mu sama dengan mu 0, H1 yaitu mu lebih dari mu 0. Langkah yang kedua yaitu tentukan besarnya taraf signifikansi alfa. Yang ketiga, kriteria pengujian, tolak H0 jika Z lebih dari sama dengan Z 0,5 min alfa, selainnya H0 diterima. Dengan Z 0,5 min alfa diperoleh dari daftar distribusi normal baku dengan peluang 0,5 min alfa. 4. Statistika hitung berdasarkan hitung Z. Z hitungnya tadi seperti yang rumus yang pertama tadi, yang uji Z tadi. Yang kelima, menarik kesimpulan berdasarkan hasil 3 dan 4. Di sini simpangan baku populasi yang tidak diketahui. Langkah hipotesis pengujiannya yaitu yang pertama, menentukan hipotesis pengujiannya yaitu H0 sama hal yang tadi. Yang kedua, tentukan besarnya taraf signifikansi alfa. Yang ketiga, kriteria pengujian yaitu tolak H0 jika T lebih dari sama dengan T 1 min alfa, selainnya H0 diterima. Dengan T 1 min alfa diperoleh dari daftar distribusi T dengan peluang 1 min alfa dan TK N min 1. Statistika hitung, T hitungnya berdasarkan seperti yang tadi, 8.2. Langkah yang kelima yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil 3 dan 4. Oke, sekarang uji pihak kiri. Di sini uji pihak kiri sama halnya yang tadi, yang membedakan yaitu
hipotesis menentukan hipotesis pengujiannya. Di sini ada H0 yaitu mu sama dengan mu0, H1 yaitu mu kurang dari mu0. Langkah kedua sama, yaitu menentukan beserta signifikansi alfa. Yang ketiga kriteria pengujian, tolak H0 jika Z kurang dari sama dengan min Z 0,5 min alfa. Selainnya H0 diterima, dengan Z 0,5 min alfa diperoleh dari daftar distribusi normal baku. Statistik hitungnya, uji Z hitungnya seperti rumus yang pertama tadi. Yang kelima, menarik kesimpulan berdasarkan hasil 3 dan 4. Ini tadi simpanan baku populasi yang diketahui. Sekarang next. Nah, sekarang simpanan baku yang tidak diketahui. Di sini hipotesis pengujiannya masih sama. Yang kedua, tentukan besar antara signifikansi alfa. Yang ketiga, di sini kriteria pengujian, tolak H0 jika T kurang dari sama dengan minus T1 min alfa. Terima H0 jika T lebih dari minus T1 min alfa. Dengan T1 min alfa diperoleh dari daftar distribusi T dengan peluang 1 min alfa dan DK N min 1. Statistik hitung, T hitungnya sama seperti rumus yang T hitungnya tadi 8.2. Yang kelima, menarik kesimpulan berdasarkan hasil 3 dan 4. Saya lanjutkan untuk bagian yang C, uji hipotesis kesamaan dua rata-rata. Untuk yang pertama, uji dua pihak. Banyak penelitian yang memerlukan perbandingan antara dua populasi, misalnya membandingkan hasil belajar, daya kerja suatu obat, dan sebagainya. Maka digunakan dasar distribusi sampling mengenai selisih statistik, misalnya selisih rata-rata dan selisih proporsi. Misalkan dipunyai dua buah populasi, keduanya berdistribusi normal dengan rata-rata dan simpanan baku masing-masing mu1 dan sigma 1 untuk populasi pertama, mu2 dan sigma 2 untuk populasi kedua. Secara independen, diambil sebuah sampel acak dengan ukuran N1 dan N2 dari masing-masing populasi. Rata-rata dan simpanan baku dari sampel-sampel itu berturut-turut X bar 1, S1, dan X bar 2, S2. Nah, kita akan uji tentang rata-rata mu1 dan mu2. Untuk yang pertama, jika sigma 1 dan sigma 2 sama dengan sigma, di mana sigma ini diketahui, simpangan baku populasinya diketahui. Kita akan memberikan hipotesisnya untuk H0, mu1 sama dengan mu2, dan H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2, dengan taraf signifikansi alfa. Nah, karena kita berbicara dalam bidang pendidikan, maka yang sering kita ketahui bahwa alfanya adalah 5%. Kemudian yang ketiga, kriteria pengujiannya. Kita akan menerima H0 jika min dari Z setengah dikalikan 1 min alfa kurang dari Z setengah kalikan 1 min alfa. Selain itu, kita tolak H0 dengan tabel Z setengah dikalikan 1 min alfa diperoleh dari daftar distribusi normal baku dengan peluang setengah kalikan 1 min alfa. Yang keempat, statistik hitungnya untuk menentukan tabel Z adalah seperti ini. Z sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 per sigma akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Kemudian kita menarik kesimpulan dari langkah ketiga dan keempat. Yang kedua, ini untuk masih dua pihak. Untuk sigma 1 dan sigma 2 adalah sigma, tapi sigmanya kita tidak ketahui. Hipotesisnya masih sama, mu1 sama dengan mu2 untuk H0, dan H1, mu1 tidak sama dengan mu2. Taraf signifikansinya alfa, dan kriteria pengujiannya kita akan menerima H0 jika negatif T 1 min setengah alfa kurang dari T kurang dari T 1 min setengah alfa. Selain itu kita tolak H0 dengan T 1 min setengah alfa diperoleh dari daftar distribusi student T dengan peluang 1 min setengah alfa dan daerah kebebasan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Yang keempat, statistik hitungnya untuk
tabel T-nya itu dihitung dari X bar 1 dikurangi X bar 2 per S, yaitu simbangan baku sampel, per akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Dengan variansinya itu N1 dikurangi 1 dikalikan S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 dikalikan S2 kuadrat per N1 plus N2 dikurangi 2. Kemudian kita menarik kesimpulan berdasarkan hasil dari langkah ketiga dan keempat. Kemudian kalau yang ketiga ini sigma 1 dan sigma 2-nya tidak diketahui dan sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Menurut buku sumber yang kami gunakan, untuk kasus ini belum ada statistik yang tepat yang dapat digunakan. Pendekatannya cukup untuk memperoleh hasil yang memuaskan dengan menggunakan statistik S aksen. Hipotesisnya masih sama, untuk H0 μ1 sama dengan μ2, H1 itu μ1 tidak sama dengan μ2 dengan taraf signifikansi alfa. Kemudian kriteria pengujiannya untuk H0 itu kita akan terima H0 jika negatif dari W1 dikalikan T1 ditambah W2 dikalikan T2 per W1 plus W2 kurang dari T aksen kurang dari W1 dikalikan T1 ditambah W2 dikalikan T2 per W1 plus W2. Untuk harga T yang lain H0 ditolak. Untuk W1 itu S1 kuadrat per N1, W2 adalah S2 kuadrat per N2. Untuk T1-nya sama dengan T1 min setengah alfa dikalikan N1 min 1, dan T2-nya sama dengan T setengah dikurangi setengah alfa dikalikan N2 dikurangi 1. Untuk T beta dikalikan koma M diperoleh dari daftar distribusi student T dengan peluang beta dan daerah kebebasannya adalah M. Statistik hitungnya berdasarkan data penelitian tersebut, T aksen sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 per akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Setelah itu kita menarik kesimpulan dari hasil langkah ketiga dan keempat. Untuk yang keempat ada observasi berpasangan. Untuk observasi berpasangan akan diambil bahwa mu B sama dengan mu X dikurangi mu Y. Jika B1 sama dengan X1 dikurangi Y1, B2 sama dengan X2 min Y2, sampai Bn sama dengan Xn min Yn, maka data B1, B2 sampai Bn menghasilkan rata-rata B bar dan simbangan baku SB. Langkah hipotesisnya untuk H0 itu mu B sama dengan 0, H1-nya mu B tidak sama dengan 0 dengan taraf signifikansi alfa. Kemudian kriteria pengujiannya kita terima H0 jika min T1 min setengah alfa kurang dari T kurang dari T1 min setengah alfa. Selain itu kita tolak H0. Dengan T1 min setengah alfa diperoleh dari daftar distribusi T dengan peluang 1 min setengah alfa dan daerah kebebasan N min 1. Nah, statistik hitung student T-nya itu dengan T sama dengan B bar per simbangan baku B per akar dari N. Kemudian kita menarik kesimpulan dari langkah ketiga dan keempat. Nah, untuk yang uji hipotesis kesamaan dua rata-rata yang setelah ini adalah satu pihak. Kalau yang satu pihak ini cukup panjang ya. Yang kita pertama kali untuk yang pihak kanan dulu. Yang pertama dalam hal sigma 1 sama dengan sigma 2. Nah, hipotesisnya untuk H0 μ1 sama dengan μ2, H1-nya μ1 lebih dari μ2. Taraf signifikansinya alfa. Kriteria pengujiannya kita terima H0 jika T kurang dari T1 min alfa dan tolak H0 untuk harga T yang lain. Untuk daerah kebebasannya
N1 ditambah N2 dikurangi 2 dengan peluang 1 min alfa dari daftar distribusi T. Statistik hitungnya bisa menggunakan statistik tabel student T. Rumusnya sama dengan yang rumus ke 89 dan 810 tadi. Kemudian kita menarik kesimpulan dari langkah 3 dan 4. Yang kedua, jika sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Pendekatan yang cukup memuaskan adalah dengan menggunakan statistik T aksen. Langkah pengujian hipotesisnya, kita tentukan H0-nya mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih dari mu2. Taraf signifikansinya alfa, dan kriteria pengujiannya kita menolak H0 jika T aksen lebih dari sama dengan W1 dikalikan T1 ditambah W2 dikalikan T2 per W1 ditambah W2. Dan kita menerima H0 jika terjadi sebaliknya. Dengan W1 itu S1 kuadrat per N1, W2 sama dengan S2 kuadrat per N2. T1 sama dengan T 1 dikurangi setengah alfa, N1 dikurangi 1. Dan T2 sama dengan T 1 min setengah alfa, N2 dikurangi 1. Peluang untuk menggunakan daftar distribusi T adalah 1 dikurangi alfa, sedangkan derajat kebebasannya masing-masing N1 dikurangi 1 dan N2 dikurangi 1. Statistik hitungnya untuk statistik T aksen rumusnya sama dengan yang 811 tadi. Kemudian kita menarik kesimpulan berdasarkan langkah ketiga dan keempat. Yang C, observasi berpasangan. Hipotesisnya H0 sama dengan mu B sama dengan 0, H1 adalah mu B lebih dari 0. Dengan taraf signifikansi alfa, kriteria pengujiannya menolak H0 jika T lebih dari sama dengan T1 min alfa. Selain itu kita terima H0. Dengan T1 min alfa diperoleh dari daftar distribusi T dengan peluang 1 min alfa dan derajat kebebasannya N dikurangi 1. Statistik hitungnya ini menggunakan statistik tabel student T dengan rumusnya sama dengan 812 tadi. Kemudian kita simpulkan berdasarkan langkah ketiga dan keempat. Kemudian yang pihak kiri, jika sigma 1 dan sigma 2-nya tidak diketahui, namun sigma 1 sama dengan sigma 2. Hipotesis pengujiannya H0 adalah mu1 sama dengan mu2, H1 mu1 kurang dari mu2. Dengan taraf signifikansi alfa, kriteria pengujiannya menolak H0 jika T kurang dari sama dengan T1 min alfa dan menerima H0 untuk harga T yang lain. Dengan T1 min alfa diperoleh dari daftar distribusi T dengan derajat kebebasan N1 plus N2 dikurangi 2 dan peluangnya 1 min alfa. Statistik hitungnya menggunakan statistik tabel student T dengan rumusnya sama seperti yang 89 dan 810 di slide sebelumnya. Kemudian kita menarik kesimpulan dari langkah ketiga dan keempat. Yang kedua, jika sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Ini pendekatannya akan cukup memuaskan dengan menggunakan statistik T aksen. Langkah hipotesisnya dengan H0 adalah mu1 sama dengan mu2, H1 adalah mu1 kurang dari mu2. Taraf signifikansinya alfa. Kriteria pengujian, kita menolak H0 jika T aksen kurang dari sama dengan W1 dikalikan T1 ditambah W2 dikalikan T2 per W1 plus W2 dan menerima H0 jika kebalikannya. W1 itu tadi S1 kuadrat per N1, W2 itu S2 kuadrat per N2. Untuk T1-nya T1 min setengah alfa, N1 min 1 dan T2-nya T1 min setengah alfa, N2 min 1. Peluang untuk penggunaan daftar distribusi T adalah 1 min alfa, sedangkan derajat kebebasannya itu masing-masing N1 min 1 dan N2 min 1. Statistik hitung menggunakan statistik T aksen, rumusnya seperti di slide sebelumnya, yaitu 8 yang rumus 811 itu tadi. Kemudian kita menarik kesimpulan untuk langkah ketiga dan keempat. Yang ketiga, observasi berpasangan.
Untuk hipotesisnya H0 adalah mu B sama dengan 0, H1 mu B kurang dari 0. Kemudian kita menentukan taraf signifikansi alfa. Yang ketiga, kita menolak kriteria pengujiannya, kita menolak H0 jika T kurang dari sama dengan min T 1 min alfa, N min 1, dan menerima H0 untuk T lebih dari min T 1 min alfa, N min 1. Dengan T 1 min alfa diperoleh dari daftar distribusi T dengan peluang 1 min alfa dan derajat kebebasannya N min 1. Kita menggunakan statistik student T, rumusnya di 8.12 di slide sebelumnya. Kemudian kita menarik kesimpulan berdasarkan langkah ketiga dan keempat. Nah, untuk sebagai gambarannya, uji hipotesis itu seperti ini. Jika sampelnya berasal dari satu populasi, maka kita bisa menggunakan uji Z atau uji T. Uji Z dipakai ketika sigma populasi atau standar simpangan baku populasinya diketahui. Sedangkan kita menggunakan uji student T jika simpangan baku populasinya tidak diketahui. Kalau di SPSS kita langsung menggunakan one sample t-test. Kalau populasinya ada 2, kita saling bebas ya. Ini jadi ada 2 populasi. Jika sigma 1 dan sigma 2-nya diketahui, kita menggunakan uji Z. Kalau sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 dan diketahui, menggunakan Z juga. Kemudian kalau sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 dan tidak diketahui, maka kita menggunakan uji T. Kalau di SPSS kita langsung klik di independent sample t-test. Kalau berpasangan, maka di SPSS langsung klik di pair sample t-test. Untuk yang populasi lebih dari 2 dipresentasikan oleh kelompok-kelompok yang selanjutnya. Kita langsung ke permasalahan dan penyelesaiannya. Nah, ini ada tesis dari saudari Anik Rosita tahun 2012 mengenai dengan judul analisis literasi matematika siswa ditinjau dari gaya kognitif pada pembelajaran Discovery Learning PMRI berbantuan Microsoft Mathematics. Hipotesisnya ada lumayan banyak. Kemudian yang pertama itu literasi matematika siswa pada pembelajaran Discovery Learning PMRI berbantuan Microsoft Mathematics dapat mencapai ketuntasan yang telah ditentukan. Yang pertama tuntas KKM yaitu 70, dan B tuntas klasik KKM lebih dari 74,5%. Yang kedua, literasi matematika siswa dengan pembelajaran Discovery Learning PMRI berbantuan Microsoft Mathematics lebih baik dari siswa dengan berdasarkan saintifik yang ditunjukkan dengan rata-rata literasi matematika siswa pada pembelajaran Discovery Learning PMRI berbantuan Microsoft Mathematics lebih baik matematika siswa pada pembelajaran Discovery Learning Scientific. Dan yang B, proporsi literasi matematika siswa pada pembelajaran Discovery Learning PMRI berbantuan Microsoft Mathematics lebih baik dibandingkan rata-rata literasi matematika siswa pada pembelajaran Discovery Learning Scientific. Hipotesis ketiga, peningkatan literasi matematika siswa dengan pembelajaran Discovery Learning PMRI berbantuan Microsoft Mathematics lebih tinggi daripada siswa yang pada kelas Discovery Learning Scientific. Hipotesisnya cukup panjang. Nah, kerangka berpikirnya seperti ini. Mungkin kita lewati saja. Kita langsung ke telaahnya untuk topik kita, yaitu uji hipotesis rata-rata. Diberikan 2 kelas dari satu populasi, yaitu ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dengan nilai pretestnya seperti ini, nilai post-testnya seperti ini, kemudian nilai pretest yang kelas eksperimen seperti ini, dan post-testnya seperti ini. Nah,
Saya lanjutkan. Tadi ada 2 sampel dari satu populasi. Untuk jumlahnya masing-masing N1 32, N2-nya 32. Saya di awal sudah memberikan tabel ini 1 per N1, 1 per N2 sebagai alat bantu waktu kita nanti menghitung tabel F, kemudian tabel F, tabel T, tabel Z di uji ini. Nah, untuk ini pengolahannya menggunakan perbantuan Microsoft Excel, saya menggunakan buku buatannya Bapak Sugestiarno. Untuk yang pertama kita harus menguji prasyarat dulu. Untuk kedua, walaupun di awal kita sudah tahu bahwa diasumsikan bahwa itu normal. Nah, kemudian setelah kita tahu kenormalannya, kita ini dihitung cukup panjang sebetulnya prosesnya. Kita harus mencari nilai DN. Jadi kalau kita katakan normal itu bahwa DN kurang dari KS tabel, di sini diperoleh 0,139 kurang dari 0,24. Maka berdistribusi normal. Untuk yang kelas eksperimen, DN-nya kurang dari KS, 0,1 kurang dari 0,24. Itu juga berdistribusi normal. Untuk homogennya, kita melakukan hipotesis awal dulu. Untuk H0-nya, sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Maaf, itu salah tulis. Jadi variansinya sama. Untuk kedua kelompoknya adalah homogen. Kemudian yang H1, sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, untuk formulasinya kita taruh taraf signifikansi alfa 5%. Untuk menghitungnya kita menggunakan tabel F. Sama F itu S1 kuadrat per S2 kuadrat. Kita peroleh F-nya itu 5%, koma N1 dikurangi 1, koma N2 dikurangi 1. Nah, diperoleh tabel F-nya itu 5%, 31,31, yaitu 1,825. Selanjutnya, Pak. Untuk analisis hasilnya, jika H0-nya itu F hitung kurang dari F tabel, kita menerima H0 dan sebaliknya. Karena tadi F hitungnya itu 1,601 kurang dari 1,825, dalam artian F hitungnya kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Dengan menerima H0, maka variansinya sama atau kedua kelompok itu homogen. Nah, kemudian kita nanti menggunakan uji banding tabel student T dengan variansi homogen. Di awal tadi, mu1 sama dengan mu2. Dan yang kedua, H1-nya, mu1 tidak sama dengan mu2, atau rataan kedua sampel tidak sama. Nah, kita hitung T-nya dulu kita hitung menggunakan X bar 1 dikurangi X bar 2 per S akar dari 1 per N1 plus 1 per N2. Kita peroleh, slide selanjutnya, kita peroleh T-nya itu negatif 9,83585. Kemudian kita tentukan derajat kebebasannya, N1 ditambah N2 dikurangi 2 sama dengan 62. Sehingga T 5%, 62 itu 1,671. Nah, analisis hasilnya, kita menerima H0 jika T hitung kurang dari T tabel. Nah, berdasarkan perhitungan itu, T hitung kurang dari T tabel, yaitu min 9,83585 kurang dari 1,671. Maka H0 diterima, yang berarti rataan kedua sampel sama. Nah, interpretasinya dengan menerima H0 berarti rataan kedua sampel sama. Dengan perlakuan yang berbeda pada kedua sampel tersebut menghasilkan hal yang sama, seakan perlakuan di kelas eksperimen tidak memberi pengaruh. Untuk yang selanjutnya, data yang kedua juga hampir mirip, perhitungannya juga seperti itu. Yang kedua,
dengan judul penerapan model project based learning berbantuan scaffolding untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan kemampuan komunikasi matematis materi segi 4 oleh Saudari Petris Esther Paruntu, mahasiswa pasca UNES tahun 2015. Ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hipotesisnya terdapat perbedaan rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa yang diajarkan dengan model PJBL berbantuan scaffolding dengan kemampuan komunikasi matematis siswa yang diajarkan dengan pembelajaran ekspositori. Yang kedua, terdapat hubungan antara karakter rasa ingin tahu dengan keterampilan komunikasi matematis terhadap kemampuan komunikasi matematis. Seperti slide data yang pertama tadi, saya sudah tampilkan untuk yang pertama, data untuk membantu, ada N1-nya 30, N2 30, karena ini kelas eksperimen dan kelas kontrol sama-sama 30, kemudian 1 per N1-nya demikian, dan seterusnya. Slide selanjutnya, untuk uji prasyaratnya langkahnya sama, kita mencari nilai F dulu, dari S1 kuadrat per S2 kuadrat, diperoleh 0,9375, dan tabel F-nya untuk 5%, 29,29 diperoleh 1,85. Untuk mencari tabel F ini, kita beruntung bisa melihat di tabel F pada internet sudah disediakan. Tapi ada juga yang tidak diketahui, sehingga harus menghitung dulu. Untuk menghitungnya menggunakan apa ya kemarin ya? Interpolasi, Pak. Interpolasi. Terima kasih Pak Gusian sudah membantu. Nah, untuk selanjutnya next slide-nya Pak. Nah, analisis hasilnya kita menerima H0 jika F hitung kurang dari F tabel dan sebaliknya. Tabel F hitung dan F tabelnya itu diperoleh 1,601 kurang dari 1,825 sehingga H0 diterima. Dengan demikian, interpretasinya dengan menerima H0, variansi kedua kelompok itu homogen. Kemudian dilanjutkan dengan uji banding T. Untuk uji banding T-nya masih sama. Untuk hipotesisnya yaitu mu1 sama dengan mu2. Untuk H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Kita mencari nilai T-nya dulu dengan rumus itu. X bar 1 dikurangi X bar 2 per S akar dari 1 per N1 plus 1 per N2. Diperoleh T hitungnya 1,993166. Dan derajat kebebasannya itu 58, sehingga diperoleh tabel T hitungnya adalah 1,6723. Selanjutnya, analisisnya, kita menerima H0 jika T hitung kurang dari T tabel. Nah, berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa T hitung lebih dari T tabel, yaitu 1,9931 lebih dari 1,6723. Maka H1 diterima. Artinya rataan kedua sampel tidak sama. Interpretasi hasilnya, kita terima H1 bahwa rataan kedua sampel tidak sama. Berarti dengan perlakuan yang berbeda pada kedua sampel tersebut, menghasilkan hal yang lebih baik pada kelas eksperimen yang dikenai perlakuan.